Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 239, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bran Walt ada di depan, memerintahkan anak-anak keluarga Walt untuk mengeluarkan obor yang telah disiapkan, mengeluarkan korek api dan bersiap untuk menyalakan obor. Namun ketika Bran Walt hendak menyalakan obor, tiba-tiba banyak lilin menyala di kedua sisi seluruh lorong makam. Seluruh lorong makam diterangi, lilin setebal cangkir air, dan dua baris lilin merah tiba-tiba muncul di lorong makam ini, yang terlihat sangat aneh. Penyalaan lilin yang tiba-tiba mengejutkan banyak orang, dan Bran Walt mengikuti Walker Guo dan berkata, "Direktur Guo, jangan panik. Ini karena oksigen memasuki lorong makam, dan ketika oksigen bertemu dengan fosfor, itu dinyalakan dan ditempatkan di lilin terlebih dahulu. Itu hanya lilin di lorong makam." Walker Guo mengangguk, lalu berteriak keras ke belakang, "Semua orang jangan panik. Ikuti dengan cermat, ada niat membunuh di mana-mana di sini, berhati-hatilah dengan hidupmu sendiri." Setelah Walker Guo selesai berbicara, dia mengikuti Bran Walt dan terus berjalan menuju kedalaman makam kuno. Ada cahaya di lorong makam, dan kecepatan berjalannya jelas jauh lebih cepat. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, seluruh makam bagian itu sepertinya tidak ada habisnya. Kegugupan saat memasuki makam kuno di awal menjadi lebih santai. Lagi pula, sudah begitu lama tanpa menemui bahaya. Banyak orang mulai mengobrol sambil berjalan. Nathan Lewis memimpin Bernardine sampai akhir tim, tetapi pada saat ini, wajah Nathan Lewis serius, dan dia tidak santai seperti yang lain. "Kakak Nathan, makam kuno ini sangat besar. Seberapa jauh kita telah melakukan perjalanan, dan makam itu belum tiba," kata Bernardine sambil menghela nafas. Nathan Lewis sedikit mengernyit, berpikir sejenak dan berkata, "Ini mungkin bukan makam kuno." "Bukankah ini makam kuno?" Mendengar apa yang dikatakan Nathan Lewis, Bernardine tercengang. "Kakak Nathan, bukankah kamu mengatakan ini adalah makam kaisar? Jika itu bukan makam kuno, apakah itu?" Petik 2. Aku tidak tahu sekarang, tapi tempat ini memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Berhati-hatilah. Nathan Lewis tidak tahu apa yang salah, dia selalu merasakan krisis di hatinya. Seni konsentrasi dalam tubuh mulai berfungsi secara tidak sadar, dan sejumlah besar kekuatan spiritual membanjiri seluruh tubuh Nathan Lewis. Tubuh Nathan Lewis sepertinya dalam keadaan bertempur, yang membuat Nathan Lewis merasa sangat terkejut. Tidak peduli seberapa besar bahayanya, tubuh Nathan Lewis tidak pernah mengalami situasi seperti itu, tetapi untuk beberapa alasan, itu terjadi kali ini. Nathan Lewis menjadi sangat berhati-hati. Setelah berjalan beberapa menit lagi, pintu masuk makam tiba-tiba terbuka, dan sebuah aula dengan luas ratusan meter persegi muncul. Semua orang sangat gembira dan mengira mereka telah sampai di makam, karena banyak harta pasti telah diletakkan di dalam makam. Orang-orang di belakang mulai bergegas menuju makam, tetapi makam itu kosong, tidak ada apa-apa, hanya bangku batu, bahkan peti mati pun tidak. Semua orang tercengang saat ini, jangan sampai akhir, ini adalah kuburan kosong, bukankah percobaan ini akan ditertawakan? Bran Walt, lihat apa yang terjadi. Bran Walt mengangguk, dan segera memimpin anak-anak keluarga Walt untuk memeriksa makam. Sementara yang lain duduk di bangku batu dan mulai beristirahat. Banyak keluarga bangsawan mengepung Edward Roy, orang-orang ini saling berpelukan, sementara Nathan Lewis mengikuti Bernardine dan dua orang dari Combe Villa duduk di seberang. Arlo Navarro dan Dalton Ethan membawa orang mereka sendiri ke tempat lain, dan mereka sama sekali tidak bergaul dengan keluarga sekte ini di aliansi seni bela diri. "George, kamu pergi dan memberi pelajaran pada Nathan Lewis," dan kakinya patah. Edward Roy mengingat penjelasan Jared Roy, jadi dia berkata pada George Roy. Setelah mendengar ini, George Roy buru-buru berbisik, "Tuan muda tertua, aku khawatir aku bukan tandingan Nathan Lewis." George sudah menebak di dalam hatinya ketika dia melihat Nathan Lewis muncul sebelum persidangan dimulai 5 wali yang dikirim oleh Jared Roy mungkin dalam bahaya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Meskipun dia tidak tahu siapa yang membantu Nathan Lewis di belakang punggungnya, dia jelas bukan orang biasa yang bisa memusnahkan 5 penjaga keluarga Troy sekaligus.
Kekuatan Wuzong peringkat ketigamu saat ini tidak bisa mengalahkan Nathan Louis itu. Edward Troy menatap George Troy dengan heran. Tuan muda, Anda tidak tahu, Nathan Louis ini menyembunyikan kekuatannya. Kekuatannya saat ini mungkin akan mencapai ranah martial ancestor peringkat 5. George Troy menebak, kamu benar-benar sia-sia, dan kamu disebut yang paling berbakat dari keluarga Troy sepanjang hari. Edward Troy melirik George Troy, sepertinya hanya aku yang melakukannya. George Troy dipermalukan oleh Edward Troy, tetapi dia tidak melakukannya jika dia berani mengatakan apapun, dia hanya bisa menahannya, dan menyarankan di telinga Edward Troy, Tuan, Kevin Jericho dan Ronan Luke sama-sama berselisih dengan Nathan Louis, mengapa kita tidak menggunakan ini tangan dua orang untuk berurusan dengan Nathan Louis? Itu menyelamatkan kita untuk melakukannya sendiri. Edward Troy masuk akal, jadi dia melambai ke Kevin Jericho dan Ronan Luke. Tuan Troy, melihat Edward Troy melambai, Kevin Jericho dan Ronan Luke bergegas mendekat. Keduanya menundukkan kepala saat melihat George Troy, apalagi di depan Edward Troy. Kalian berdua bermusuhan dengan Nathan Louis. Edward Troy bertanya. Kevin Jericho mengangguk, Tuan muda Troy, lenganku itu dipotong oleh Nathan Louis. Setelah mendengar ini, Edward Troy segera tersenyum dan berkata, sekarang adalah kesempatan yang bagus, kalian berdua pergi dan lumpuhkan Nathan Louis. Tapi aku bisa jangan bunuh dia, setelah persidangan kali ini, aku bisa berbagi beberapa sumber daya dengan kalian berdua. Kevin Jericho dan Ronan Luke mengangguk dengan tergesa-gesa ketika mereka mendengar ini. Pada saat ini, Nathan Louis sedikit mengernyit, merasakan nafas di makam kuno, dia tidak tahu apa yang bisa membuat seni konsentrasinya bekerja dengan sendirinya. Pada saat ini, Kevin Jericho dan Ronan Luke memimpin orang-orang menuju Nathan Louis. Semua orang menonton dengan mentalitas menonton kegembiraan, dan tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Walker Guo ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Edward Troy. Melihat bahwa itu adalah ide Edward Troy, Walker Guo tidak mengatakan apa-apa lagi. Nathan Louis, kamu mematahkan lenganku. Aku harus membalas dendam ini hari ini. Meskipun Tuan Wade melindungimu, dia hanya mengatakan bahwa dia tidak dapat membunuhmu. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat menghapusmu. Aku akan mematahkan anggota tubuh Anda dan membiarkan Anda menjadi orang yang tidak berguna. Petik 2. Aura pembunuh Kevin Jericho meningkat, dan kultivasi Wuzong dianggap luar biasa di antara generasi muda ini. Nathan Louis, jika kamu memuntahkan kristal naga sekarang, aku tidak akan mempermalukanmu. Jika tidak, aku hanya bisa mengeluarkanmu, kata Ronan Luke sambil mencibir. Kevin Jericho, Ronan Luke, jika kamu berani menyentuh kakak Nathan, aku akan membunuhmu. Bernardin berdiri di depan Nathan Louis, dan dua master seni bela diri dari Combe Villa juga menunjukkan senjata mereka. Bernardin, kamu kencing dan jaga dirimu. Dengan kemampuanmu, kamu juga menginginkan hidup kami. Aku menginginkan milikmu sekarang. Ronan Luke tampak menghina, dan tiba-tiba meninju Bernardin menghancurkannya. Tubuh Ronan Luke meletus dengan aura master hebat dari tahap ke-8, dengan pukulan ini, Bernardin mungkin berubah menjadi daging. Bernardin terkejut, tetapi dia tidak mengelak, dia masih berdiri di depan Nathan Louis, dan dua Wuzong dari Combe Villa, melihat bahaya Bernardin, segera menembak Ronan Luke bersama. Ronan Luke tidak peduli sama sekali, pada saat yang sama dua Wuzong dari Combe Villa mulai berkelahi, dua Wuzong dari Sekte Petir di belakang Ronan Luke juga mulai berkelahi. Segera orang-orang dari Combe Villa dan Gerbang Petir bertarung bersama. Melihat pukulan Ronan Luke hendak mengenai Bernardin, dia menemukan kekuatan dahsyat datang dari belakang Bernardin, dan kemudian sosok Nathan Louis muncul di depan Ronan Luke. Ronan Luke terkejut, tetapi sebelum ada reaksi, Nathan Louis menamparkan wajah Ronan Luke. Setelah tubuh Ronan Luke berputar beberapa kali dengan cepat di udara, dia jatuh dengan keras ke tanah, dengan darah muncrat dari mulutnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aku ingin kamu hidup lebih lama, tetapi kamu mencari kematian. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala Ronan Luke. Uff, Ronan Luke tidak punya waktu untuk berteriak, kepalanya dihancurkan oleh Nathan Louis, otaknya berceceran, dan bau darah memenuhi seluruh makam dalam sekejap. Tuan muda, melihat ini, kedua sekte petir Wuzong terbang menuju Nathan Louis. Dua aura kekerasan langsung mengunci Nathan Louis. Nathan Louis baru saja menoleh untuk melihat kedua Thunderbolt Sek Wuzong, matanya penuh dengan penghinaan,
dan kemudian dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya keemasan mulai bersinar redup di atas tinjunya. Pergilah ke neraka. Kaki Nathan Louis berhenti, dan tanah batu biru yang keras langsung retak, dan tubuh Nathan Louis melompat, dengan kedua tinjunya keluar, dan pergi menuju dua sekte Wuzong petir. Ledakan, dua lampu emas menyala, dan tinju Nathan Louis bertabrakan dengan dua Thunderbolt sekte Wuzong. Segera setelah itu, tubuh kedua Thunderbolt sekte Wuzong meledak seketika, dan daging dan darah yang berterbangan membuat seluruh makam mengerikan dan berdarah. Kali ini, semua orang memandang Nathan Louis dengan kaget. Tidak ada yang mengira bahwa orang ini, Nathan Louis, dapat meledakkan dua Master Wuzong pada saat yang bersamaan. Kamu ingin membalas dendam dariku? Nathan Louis berlumuran darah, menatap Kevin Jericho. Melihat Nathan Louis yang seperti kematian, Kevin Jericho sangat ketakutan sehingga tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun ada dua Wuzong di belakangnya yang melindunginya, Kevin Jericho sudah sangat ketakutan saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Nathan Louis telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kevin Jericho mundur lagi dan lagi, tetapi tidak tahu bagaimana menjawab Nathan Louis. Nathan Louis, kamu sangat berani sehingga kamu berani membunuh orang selama masa percobaan. Apakah kamu berpura-pura bahwa aku tidak ada? Nafas yang besar dan menakutkan membuat tubuh Nathan Louis bergoyang, dan dia mundur beberapa langkah. Setelah itu, Walker Guo perlahan dia datang dengan amarah di wajahnya. Melihat Walker Guo maju, suasana hati Kevin Jericho menjadi jauh lebih stabil, setidaknya hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Sebagai pemimpin persidangan, kamu tidak bisa adil dan adil. Jadi bagaimana jika kamu tidak mendengarkanmu? Mereka datang untuk menggangguku lebih dulu. Kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat? Takut pada Walker Guo sama sekali jalan yang padat. Nathan Louis berani memarahi Walker Guo, yang mengejutkan semua orang yang hadir, bahkan Edward Roy menatap Nathan Louis dengan kagum. Mencari kematian, keagungan Walker Guo diprovokasi, dan dia tiba-tiba menjadi marah, dan aura yang menyilaukan mulai menyala dari tubuhnya. Segera setelah itu, aura yang menyilaukan itu menekan dengan keras ke arah Nathan Louis. Melihat ini, Nathan Louis mengangkat tinjunya untuk menemuinya. Sejak dia menerobos, dia belum bertarung melawan alam puncak Wuzong, jadi Nathan Louis ingin melihat seberapa kuat dia setelah menembus Wuzong. Tinju Walker Guo terbungkus energi, dan nafas dari puncak Wuzong membuat seluruh makam sangat menindas, dan banyak orang merasa sulit bernafas. Dantian di tubuh Nathan Louis dengan panik mengangkut kekuatan spiritual, dan alkimia batin yang telah terkondensasi di tubuh Nathan Louis belum lama ini memancarkan sinar cahaya berwarna-warni. Cahaya menyinari kristal naga, dan kristal naga mulai memancarkan energi spiritual ke dalam Dantian. Di tubuh Nathan Louis, seolah-olah formasi kecil terbentuk, membuat aura di tubuh Nathan Louis terus meningkat. Segera, kedua nafas itu bertabrakan, tubuh Nathan Louis berhenti, lalu dia mundur beberapa langkah. Walker Guo mengerutkan kening, dan menendang bahu Nathan Louis dengan kejam dari udara. Meskipun Walker Guo marah, dia tidak berani mengambil nyawa Nathan Louis dengan mudah, jika tidak, akan sulit untuk menjelaskannya kepada Tuan Wade. Nathan Louis berteriak keras, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang terang, dan Nathan Louis mengeluarkan tubuh emasnya secara ekstrim. Ledakan, tendangan Walker Guo menendang bahu Nathan Louis dengan keras. Nathan Louis merasa seolah-olah ada gunung yang menabraknya, lalu dia menekuk kakinya dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Tanah tenggelam selama beberapa menit karena pukulan itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Pembuluh darah di dahi Nathan Louis menonjol, dan semua kekuatan spiritualnya dikerahkan pada kakinya. Dia ingin berdiri dan menatap Walker Guo dengan putus asa. Melampaui batas. Walker Guo mendengus dingin, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan mendorong tubuh Nathan Louis ke bawah sendirian, dan wajah Nathan Louis juga menjadi pucat. Nathan Louis, yang baru saja menerobos ke Wuzong, masih mengalami kesulitan dalam melawan puncak Wuzong, tetapi Nathan Louis percaya bahwa, memberinya waktu, tidak masalah untuk membunuh puncak Wuzong. Direktur Aliansi Seni Bela Diri, seniman bela diri di puncak Wuzong, bukankah dia takut diejek ketika berhadapan dengan seorang pemuda? Dengan teriakan ketidaksenangan yang dingin, Dalton Ethan melompat dan langsung menendang Walker Guo. Dalton Ethan hanyalah Wuzong peringkat 6, tetapi dia berani menyerang Walker Guo, puncak Wuzong. Melihat ini, Walker Guo mengelak dari serangan Dalton Ethan dengan menghindar. Tuan Ethan, Anda hanya penonton.
Apakah Anda juga ingin ikut campur dalam urusan aliansi seni bela diri kita? Kata Walker Guo dengan wajah muram. Aku tidak tahan. Kamu tidak menggertak orang seperti ini. Keluarga yang baik seperti apa, jalan lurus seperti apa, kamu Federasi Seni Bela Diri Ibu Kota semuanya kecoa. Selama bertahun-tahun, berapa banyak kultivator jahat yang memilikimu Ibu Kota Federasi Seni Bela Diri terbunuh? Benarkah, memegang bulu ayam sebagai panah sepanjang hari, menindas sekte dan keluarga besar? Dalton Ethan memarahi Walker Guo, lalu mengulurkan tangannya untuk menarik Nathan Lewis. Kakak, Nathan, kamu baik-baik saja. Bernardine berlari dan bertanya dengan prihatin. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, lalu menatap Dalton Ethan dan berkata, "Saudaraku, terima kasih." Dalton Ethan, apa maksudmu? Edward Froy, sebagai orang paling kuat dari generasi muda di sekte ini, berdiri tegak dan berkata, "Jangan berpikir bahwa semua orang takut padamu. Jika kamu mampu, mari kita buat isyarat." "Beri isyarat saja, aku masih takut padamu." Dalton Ethan berkata dengan gemetar. "Dalton Ethan, aku mengundangmu untuk keluar sekarang, kami tidak menyambutmu dalam persidangan ini." Walker Guo mengerutkan kening, dan nafas keluar dari tubuhnya seketika, langsung menekan nafas Dalton Ethan. Meskipun aura Dalton Ethan ditekan, dia tidak kehilangan momentumnya. Dia menegakkan tubuhnya dan berkata, "Aku tidak akan keluar, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Biarkan aku melihat siapa yang berani." Petik 2. Kamu, aura menakutkan Walker Guo menekan ke arah Dalton Ethan. Tapi saat aura Walker Guo menuju ke arah Dalton Ethan, aura yang sama kuatnya menghantam, langsung menekan aura di tubuh Walker Guo. Walker Guo tercengang, dan menatap langsung ke arah lelaki tua bungkuk di belakang Arlo Navarro, karena di sini, hanya lelaki tua ini yang memiliki aura yang begitu kuat. "Direktur Guo, mereka semua adalah anak muda, muda dan energik, mengapa kamu begitu marah? Kamu adalah direktur yang bermartabat dari Federasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Jika kamu menang melawan seorang pemuda berusia awal 20-an, kamu akan kehilangan muka jika kamu menang. Dan jika itu menyebar, jika kamu masih ingin diejek oleh orang lain, lupakan saja." Arlo Navarro berjalan ke arah Walker Guo dengan senyum di wajahnya dan membujuknya. Walker Guo masih menunggang harimau. Begitu banyak sekte memandangnya. Jika dia dihina oleh Dalton Ethan dan tetap acuh tak acuh, apa yang mulia? Sekarang Arlo Navarro telah melangkah maju, itu bisa dianggap sebagai langkah maju bagi Walker Guo. Karena Tuan Navarro mengatakan demikian, maka saya tidak akan peduli dengan anak-anak mereka. Kata Walker Guo, menahan napas. Dalton Ethan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Arlo Navarro datang dan menyela langsung, "Kakak dong, terimalah segera setelah kamu melihatnya." Dalton Ethan berpikir sejenak, lalu dia tidak berbicara. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Untuk sementara, tidak ada yang berbicara, dan bagian dalam makam menjadi menindas, dipenuhi bau darah, yang membuat orang ingin menjadi gila. Berderit. Tiba-tiba, terdengar suara logam bergesekan satu sama lain, yang mengejutkan semua orang dan buru-buru menoleh. Saya melihat Brenwald memukulkan telapak tangannya ke dinding batu itu tenggelam, lalu dua kepala binatang yang terlihat seperti harimau tetapi bukan harimau muncul di dinding batu. Kedua mata di kepala itu terbuka lebar, dan di dalamnya ada dua manik-manik menonjol samar-samar lampu hijau terlihat sangat menakutkan. "Aku menemukannya," Brenwald berkata dengan bangga. "Apakah ada mutiara malam di mata ini?" Bernardine melihat ke mata yang bersinar hijau pada dua kepala yang diukir, dan mengira itu adalah mutiara, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. "Jangan bergerak." Nathan Lewis meraih Bernardine dan tidak membiarkannya bergerak. Tapi ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua mengambil tindakan. Anda pasti tahu bahwa dalam persidangan di sini, siapapun yang mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu akan mendapatkannya, dan siapa yang menyerang lebih dulu akan menjadi yang kuat, dan siapa yang menyerang akan menderita kemudian. Inilah mengapa Nathan Lewis diatur pada akhirnya. "Tidak ada yang bergerak," teriak Brenwald dengan keras. "Tidak ada. Yang tahu apakah ada mekanisme di dalam? Jika orang bergerak dengan santai, jika mekanisme dipicu, orang-orang ini akan mendapat masalah." Tapi tidak ada yang mendengarkan kata-kata Brenwald, orang-orang ini hanya memiliki harta di mata mereka. "Direktur Guo, jangan biarkan mereka bergerak seenaknya, agar tidak memiliki agensi." Melihat hal ini, Brenwald hanya bisa meneriaki Walker Guo. "Hentikan."
Wajah Walker Guo langsung menjadi marah ketika mendengarnya, dan aura di tubuhnya meledak. Beberapa pria yang ingin mendapatkan hadiah terlebih dahulu semuanya terpesona oleh aura Walker Guo. Kali ini, tidak ada yang berani bergerak lagi. Lagi pula, Walker Guo adalah yang terkuat di sini. Dalam persidangan ini, bahkan jika kamu menemukan harta langka, jika ada yang berani bergerak tanpa aku sebelum aku berbicara, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padanya. Kamu ingin mati? Jangan biarkan ibumu membunuh orang lain. Walker Guo menyapu kerumunan dengan ekspresi muram, dan tidak ada yang berani membantah. Hanya Dalton Ethan yang mencibir, tetapi Walker Guo mengabaikannya, dia tidak ingin memprovokasi anjing gila ini saat ini. Brenwald, kirim seseorang untuk melihat. Walker Guo meminta Brenwald untuk mengirim seseorang untuk melihat apa yang terjadi. Brenwald mengangguk, melambaikan tangannya, dan membiarkan seorang anak keluarga Wald berjalan dengan hati-hati. Semua orang waspada, tetapi anak keluarga Wald itu mengulurkan tangannya dari kepala, dan mematahkan manik hijau yang bersinar. Patriark, benda ini bukan permata, ini lunak. Bocah keluarga Wald berjalan menuju Brenwald sambil memegang manik-manik itu. Ketika Brenwald mendengar ini, dia mengerutkan kening, buang dengan cepat. Tapi tepat setelah Brenwald selesai berbicara, manik-manik di tangan bocah keluarga Wald langsung meleleh, seperti genangan air yang mengalir dari keluarga Wald. Tangan murid itu mengalir langsung ke tanah, lalu menetes ke batu biru di tanah, mengeluarkan suara mencicit. Ah! Bocah keluarga Wald tiba-tiba berteriak, dan melihat ke tangannya lagi. Pada saat ini, kepulan asap hijau mulai naik, dan kulit di tangannya meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, hanya tulang tetap ada. Tangan lain dari anak keluarga Wald dengan tergesa-gesa meraih pergelangan tangannya, dan kekuatan di tubuhnya langsung berkumpul di telapak tangannya, keluar darinya, tetapi masih tidak bisa menghentikan kecepatan korosi asap hijau. Sikat, anak keluarga Wald itu hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya. Segera setelah itu, telapak tangan itu terpotong dan jatuh ke tanah. Tidak ada bekas darah yang menetes dari telapak tangan yang terpotong, hanya gas hitam pekat yang mengelilingi luka. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.